Ilah. Setelah pingsan saat berdakwah, kini Ustadz Zaki Mirza siap hadir di Rumpin No Secret. Hai, selamat siang semuanya, apa kabar? Saya Kak Rose dari Jumat ini kembali menemani Anda. Apalagi kalau bukan di Rumpin No Secret. Nah, ditemani Daniel pojok sana ya. Oh, Daniel nyanyi dong, biasanya kan kita diawali dengan nyanyi. Kamu besok nyanyi ya, belajar ya? Oke, baiklah. Sebelum kita ke tamu-tamu saya hari ini bertanya berita-berita yang update juga, kita ke pojokan dulu tentu ya kan untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke baik, aku udah pakai anting udah ya. Oke. Kita pakai ini dulu ya, kita pakai face shield supaya biasa ya kan ekspresi harus maksimal. Berita yang pertama ini masih ya kelanjutan dari rumah tangganya Sule dan Natalie Holscher. Habisnya kan tiba-tiba ada yang pergi dari rumah terus update di Instastory jadi kita kepo ya kan. Tapi kan kabar bahagianya kemarin itu ternyata pas di USG Natalie itu hamil 5 minggu ya. Nah kita lihat nih sekarang postingan terbaru dari Natalie yang hari ini bunyinya apa ya. Mudah-mudahan sih udah baikan lagi ya. Kita lihat postingannya bunyinya gini ya. Assalamualaikum, urusanku dan Akang hanya aku dan Akang yang tahu. Tidak ada pihak ketiga dan lain-lain. Mau bagaimanapun hati aku tetap sayang banget sama Akang. Saya minta maaf untuk keluarga saya yang sudah berkuar-kuar tanpa saya tahu. Sedih sih kenapa keluarga harus begini katanya gitu. Nah ya repot ya kan gitu. Tapi kemarin itu kan Sule sudah dikejar-kejar wartawan. Ditanya bang, Kang, istrinya hamil itu jadi gimana gitu. Dia udah jawab panjang lebar tapi ada satu part juga yang dia menjelaskan mengenai bagaimana reaksinya terhadap keluarganya Natalie yang sudah mengeluarkan banyak statement. Ada yang ya pokoknya suruh cari kuasa hukum aja gitu. Ada yang bilang wah juga karirnya sudah redup dan lain sebagainya ya kan. Tapi kata Sule ya sudah dimaafkan hanya saja. Nah kita lihat cuplikan keterangannya berikut ini. Bagi saya tidak jadi masalah, saya sudah bilang sama oma yang di Belanda, sudah saya maafkan. Mereka minta maaf, sudah saya maafkan. Tapi saya kan punya saudara, belum tentu mereka. Nah itulah tugas saya untuk bagaimana caranya memberi pengertian kepada mereka. Anak-anak, saudara, kerabat, teman-teman semuanya lah gitu. Nah gitu ya, gitulah ya memang yang namanya orang ketiga itu bukan harus percintaan bentuknya. Orang ketiga tuh bisa orang-orang lainnya di sekitar pasangan suami istri gitu ya yang macam-macam lah gitu. Makanya deh gitu deh ya. Oke baik coba kita lihat ini. Kalau anak-anaknya Sule itu postingannya apa, ini seragam loh postingannya ya. Putri Delina sama Rizky Febian ya postingannya sama, bentuknya adalah ini. Ini kalau Putri Delina, assalamualaikum semuanya, semoga puasanya lancar ya hari ini. Putri cuma bilang buat orang-orang yang udah bilang Putri di DM jahat, gak dewasa, nggak ngedahar, apa itu artinya ya, masih banyak lagi. Terima kasih, semoga kalian selalu panjang umur dan dilancarkan dalam hal apapun, pastinya dalam lindungan Allah. Yang penting semua tahu Putri, yang rasain Putri kebenarannya semua yang Putri tahu, pokoknya dia nggak akan ngomong apa-apa ya. Sesakit-sakitnya hati, sekecewa-kecewanya masih bisa diobrolin baik-baik. Putri hanya menerima netizen pintar aja yang udah tahu Putri dari lama seperti apa gitu ya. Tenang aja guys, Putri bukan orang yang pembenci atau balas dendam. Memang itu sudah hak kalian mau bilang itu. Ya dia klarifikasi ya. Ya emang namanya juga berinteraksi dengan sesama manusia, pastilah nggak harus semuanya baik-baik gitu, pasti ada. Kalau yang namanya mungkin salah paham, tidak cocok, itu kan semua proses ya. Kalau nggak begitu kan yang nggak akan ketemu yang ini maksudnya apa, yang ini maksudnya apa. Memang friksi itu kadang-kadang diperlukan. Hanya bagaimana kita menyikapi perbedaan ataupun kesalahpahaman itu dengan cara apa, caranya yang dipilih itu yang menentukan ya. Kita lihat komentar netizen bunyinya apa nih, aku susah bacanya ya. Oke. Maklum istri Kang Sule masih ABG. Ada masalah, kabur dari rumah, bukannya diselesaikan masalah dengan baik-baik malah ngeluh di Instastory. Maklumin aja katanya gitu. Lagi yang berikutnya, apalagi komentar netizen bunyinya, akibat lagi hamil jadi sensitif lah, merek kali. Yang berikutnya komentar, bilangin istrinya om, apa-apa dibicarain berdua, jangan apa-apa di share ke publik, apalagi nyangkut masalah.
galak ya Kak. Bukan bebe ya, berdua maksudnya. Bingung aku. Nah, kalau yang berikut ini kita juga tanya karena ini kemarin beritanya update ya, pada saat sedang memberikan dakwah tiba-tiba lemes, jatuh, dan itu ada videonya dan viral. Gimana kondisinya Ustaz Zaki Mirza? Kita lihat, tanya sekalian, beliau datang bersama istrinya Sinta Tanjung. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Ahmad Zaki Mirza, pendakwah berusia 41 tahun ini pingsan saat sedang menutup dakwahnya di Pekanbaru Riau pada 18 April 2021 dalam rangka kegiatan safari Ramadan. Sinta Tanjung yang dinikahinya sejak 8 November 2011 dan dikaruniai 5 orang anak ini baru pertama kali mendampingi suaminya untuk berdakwah selama beberapa hari, mengaku kaget dan sedih melihat Ustadz Zaki ambruk di depan matanya. Ustadz yang memulai karir melalui ajang dakwah tahun 2005 ini mengaku menderita policythemia vera, penyakit kekentalan darah yang mengharuskannya rutin buang darah tiap 2 minggu sekali, dan sejak 2014 sempat divonis secara hitungan biologis hanya memiliki kesempatan hidup selama 5 tahun. Pria yang pernah satu program dengan Ayus dan Nisa Sabian ini terlihat kaget saat Ayus memanggil Nisa Umi dan berharap keduanya segera melakukan tabayun. Seperti apa penyakit yang diderita Ustadz Zaki Mirza? Dan bagaimana tanggapannya soal Nisa Sabian yang sudah kembali muncul ke TV? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, sudah ada Ustaz Zaki Mirza dan istri. Assalamualaikum Pak Ustaz. Gimana ini? Aku lihat masih pakai jaket. Apa yang dirasain sekarang badannya Pak Ustaz? Masih Greges ya? apa ya, greges ya? Greges ya, masih lemas sebenarnya. Masih lemes. Nih, ini kan videonya kemarin yang viral. Pak Ustadz lagi kasih dakwah tiba-tiba lemes, itu kita tuh kaget gitu ngelihatnya ya. Apalagi ini di bulan puasa nih ada apa gitu ya. Coba kita lihat, ini ada cuplikannya ya. Nanti kita tanya langsung ke Pak Ustadz, apa sih sebetulnya yang dirasakan pada saat itu. Kita lihat dulu ya berikut. La ilaha illallah. La ilaha. Rumah sakit mana sih? Rumah sakit. Ya, tahu. Rumah sakit kan rumah sakit. Ini dekat di mana, Pak? Ada. Yuk, sakit dulu yuk. Buka, bisa bawa mobil. Yuk. Bisa sih tidur Bu, Oh, cuman iya. lebih bagusnya duduk. Oh gitu. Sanggup atau kita tidurkan aja? Bubu aja. Ayo bubu aja. Ustaz Zaki, itu boleh cerita nggak? Ustaz sebelum mendakwah itu kan dakwahnya sore ya, sore apa pagi? Itu malam. Malam. Habis gitu. taraweh. Habis taraweh. Sebetulnya udah ngerasa nggak enak kah? Udah ngerasa agak yang aneh di badannya atau gimana sih sebelum dakwah itu Pak Ustaz? Sebenarnya ini udah akumulasi ya. Karena udah hampir 2 bulan tuh saya roadshow dakwah sama wakaf Al-Quran. Jadi ke beberapa provinsi, dari mulai Pekanbaru, terus masuk ke Dumai, terus ke Aceh, keliling ke Jadi Makassar. ini udah 2 bulan ya? 2 bulan. Nah ini kayaknya udah terakumulasi. Sebenarnya malam itu saya memang udah bilang panitia, kayaknya yang malam nanti nih, itu saya telepon pagi ya. Pagi. Nanti malam saya coba batalin deh, saya bilang gitu. Lah kok abis saya coba batalin yang malamnya, pas saya tidur, kayak ngimpi, kebayang wajah jemaah aja gitu. Ngelihat udah nungguin kan, mereka udah bikin spanduk segala macem. Kasihan. Akhirnya saya telepon lagi panitianya, udah bismillah deh, ntar saya datang. Padahal jaraknya itu masih di Batam. Harus ke Pekanbaru naik pesawat. Terus dari Pekanbaru ke Siak tuh hampir 3 jam lebih. Oh, jadi itu bukan di kotanya, masih 3 Bukan. jam lagi. Nah, masih 3 jam lagi. Ya yang Itu saya kondisi badan udah kayak gimana itu? aduh itu udah modal bismillah aja deh. Makanya istri saya suruh datang supaya ada yang nemenin, ada yang ngurus gitu kan. Nah malam itu saya sih udah ngerasa, biasanya tuh saya kalau habis ceramah doa selesai. Tapi nggak tahu itu habis wakaf Quran, saya doa, terus kok jadi pengen dizikirin sama ibu-ibu gitu kan. Kan mereka semangat tuh. Udah ibu, habis doa kita coba zikir deh gitu.
saya yang mimpin, malah saya nggak sanggup. Udah terasa kayak nggak nyampe gitu. Tarik napas tuh nggak nyampe, sakit di ulu hati. Jadi udah, jari pegangan udah nggak ada apa-apa, tahu jatuh aja. Tapi pada saat gitu kan, itu ngerasa apa? Pak Ustadz ngerasa apa? Panik kah? Atau kayak apa yang terbayang pada saat itu? Nggak ada yang bisa saya lakuin ya selain ngucapin. Pas zikirnya memang zikir la ilaha illallah kan. Jadi saya mikir ya udahlah, saya nggak bisa bilang apa-apa lagi, cuman la ilaha illallah aja. Dalam hati saya kalau memang harus selesai di sini, ya udah selesailah hidup saya. Lagi berdakwah dan memang itu yang saya mau gitu. Kalau memang masih dipanjangin umurnya, ya alhamdulillah udah pasrah deh. Udah gimana Allah aja deh gitu. Itu kebayang aja wajah orang tua gitu ya, wajah anak-anak kebayang. Tapi kan kita nggak bisa ngucapin apa-apa karena mau ngomong narik napasnya susah, ulu hatinya sakit, kita nggak napas malah nggak dapet gitu. Jadi kayak di posisi yang Serba salah gitu. serba salah. Kayak terpenggal-penggal gitu Iya, ya. buka mata aja udah berat banget. Terus digotong pun udah nggak sadar gitu. Jadi sempat nggak sadar itu pada saat rebah itu nggak Iya nggak sadar, cuman sadar ya. Susah gimana ya? nafasnya susah. Napasnya susah. Saya cuma bilang gini, mudah-mudahan kalau saya bilang la ilaha illallah masih dikasih napas terus nih gitu. Itu aja sih. Nah terus dokter bilang apa setelah diperiksakan tuh semua kesehatannya? Kan Pak Ustadz pernah 5 tahun yang lalu ya, Iya. pernah cerita ke sini bahwa didiagnosa ada kelainan dalam darahnya gitu. Bahkan Pak Ustadz pernah cerita bahwa ini harus hati-hati dijaga betul kesehatannya, karena kalau enggak ya 5 tahun itu akan jadi lebih buruk Iya. gitu ya. Saya karena udah pusing, suntik sana, suntik sini gitu kan. Obat ini, nah istri saya ini yang lebih ngerti kemarin dijelasin sama. Sama dokternya. Coba kita lihat dulu ya waktu itu cuplikan perbincangan kita dengan Ustadz Zaki. Berikut ini. Saya cek darah. Jadi ada dokter ahli darah di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Terus darah itu dibawa ke lab. Setelah 2 minggu baru ada hasil. Hasil dari periksa lab itu ternyata saya mengidap penyakit namanya polycythemia vera. Jadi kekentalan darah. Dan itu genetik. Itu sudah karunia dari Allah. Itu masih ingat nggak Pak Ustadz waktu itu cerita gitu? Ingat. Terus tapi kan ya ini sudah 5 tahun mau 6 tahun gitu. Kita lihat alhamdulillah lah, walaupun sempat lemas tapi kan Pak Ustadz masih bisa menjalankan dakwah, masih bisa roadshow lagi ya 2 bulan ini. Apa aja sih yang dilakukan gitu supaya ya tetap hidupnya tetap berkualitas. Tanya istri ya. Ya kalau masalah kemarin terakhir info dari rumah sakit apa tuh saya udah nggak mudeng. Udah mikirin, aduh napas aja udah Iya. gimana gitu. Ini ibu yang dijelasin ya. Silakan gimana? Iya, jadi memang saya tuh seminggu sebelum abinya jatuh tuh memang udah punya perasaan pengen nyusul gitu kan. Yang biasanya abinya ngajak, ayo kita ke sana sama anak-anak. Enggak, anak-anak lagi belajar puasa kan full tuh. Kasihan kalau dibawa keluar kota gitu. Nah pas denger abi kata Leo, kan ada Leo tuh yang asistennya Ustadz. Bunda ini si abi udah masuk ke UGD. Kenapa? Diinfus vitamin karena lemes. Oh ya udah. Nah dari situ aku paksa abi, ayo bi aku kesana nanti aja yang di Pekanbaru. Enggak, Itu dari Batam udah diinfus vitamin. dari Pekanbaru. sebelumnya. Oh dari sebelumnya. Iya. Sebelumnya tuh udah perawatan lah. Saya ke Batam, di Batam saya urusin gitu kan, biasa masih demam turun naik, tapi maksain saya bilang bi udah dulu, karena kan malamnya isi tausiah, subuhnya udah harus isi tausiah lagi. Nah udah saya balur semuanya badannya, masih maksain, terus besoknya mau batalin tetap nggak usah yang kasihan orang. Ya udah Siap-siap semua. pas lagi di Pekanbaru nih, abi saya lagi liatin WhatsApp, abi kuat kan, insya Allah kuat. Ya udah baca doa ya, iya. Tiba-tiba di depan ada siapa tuh gitu kan, pingsan. Wah saya udah lihat begitu, udah yang drop dalam hati, wah ini kehilangan gitu kan. Tapi hati saya ya Allah zikir terus, ya Allah berikan kesempatan suami saya dakwah, anak-anak masih kecil. Dalam pikiran tuh seperti itu doa, tapi terus hati sama pikiran saya real gitu. Ini saya cari puskesmas terdekat karena lokasinya di jauh banget ya Bi, Di kampung banget. terpencil. Saya cari puskesmas, di puskesmas saya bolak-balik abi, udah nggak bisa, sakit.
rumah sakit terdekat gitu. Udah Berapa langsung jam tuh rumah sakit terdekat dari lokasi? setengah jam. Itu kita pakai ambulans. Pas nyampe rumah sakit baru tuh di Evarina dikasih obat yang di dalam lidah ya. Baru tuh batuk-batuk. Udah saya udah lega. Jadi apa kemarin sempat keterangannya ada jantungnya kenapa? Jadi karena kekentalan darah, kalau darahnya tidak encer, takutnya dia nggak macu ke jantung. Jadi Iya. itu yang dibikin Nggak, sesak. oksigen suplainya berkurang. Betul. Nah itu bahaya sebenarnya kata dokter. Jadi kemarin harusnya tuh, wah banyak banget kemarin ada di eko, di apa lagi Bi? Dicek semuanya ternyata memang sudah ya usia mungkin ya 42 tahun. Masih Faktor muda itu. uzur. Ada pneumonia, Hmm. ada kekentalan darah. Kemarin sempet takutnya serangan jantung, dicek semuanya sama dokter. Pokoknya yang terbaik lah gitu ya. Alhamdulillah sih mudah-mudahan enggak. Cuman memang tetap kita dikasih obat buat pengencer darah. Iya. Kesehatannya harus dijaga gitu. Ini sampai ada artikelnya ya, karena kan videonya begitu kayak waduh gitu ya. Sampai ada artikelnya nih, sempat dikabarkan meninggal. Itu dia. Sampai ya istrinya terima ratusan chat duka. Iya. Keluarga juga pada panik begitu ya, sampai nangis-nangis. Iya, Oke. Masya Allah. Udah di sini lagi aduh gitu ya. Jadi kita kondisinya saya lagi ngedrop juga kan, flu gitu kan. Terus Abi juga tidur, saya tidur, handphone kan mati semua. Itu pas saya bangun ratusan chat masuk. Innalillahi wa husnul khotimah, sabar Bunda Tata, sabar. Wah banyak peluk Bunda Tata, apaan yang dipeluk gitu kan. Terus innalillahi, wah banyak telepon lah. Ipar saya telepon, Tata kok nggak diangkat teleponnya gitu. Saya bilang baru bangun tidur teh gitu kan. Ini berita rame banget, banyak orang yang datang ke masjidnya papa segala macem. Langsung saya bilang ya udah Bi, video call deh sama keluarga, karena yang penting kan keluarga, takutnya orang tua denger Iya. shock gitu kan. Alhamdulillah ya Bi ya. Iya. Abi telepon udah clear lah. Jadi itu ya memang ya karena kondisi yang kekentalan darah itu Iya. makanya sebetulnya Iya. harus lebih hati-hati ya Pak banget. Ustadz. Dan memang PR-nya karakter banyak. saya dari kecil, dari dulu memang ini aktif banget dari dulu. Kalau mama Nggak saya bisa udah diam parah. gitu ya. Iya, kalau belum ambruk belum. Itu karakternya. Ya, tapi kan sekarang ada istri, Oh, ada iya. anaknya banyak. Iya itu. Itu ya pelajaran kemarin terakhir saya ambruk, udahlah. Memang harus kita yang ngerubah pola nata jadwal terutama ya biar nggak terlalu padat. Jadi ada sekarang gimana nih kan? Sekarang kondisinya ada pneumonia itu Ada karena kemarin pneumonia, sempat positif juga ya di bulan infeksi. November katanya. Iya November ada positif, terus jadi kayak infeksi radang. Jadi sebenarnya kita kemarin udah karena berita di luaran tuh, wah ini Ustadz meninggal karena COVID gitu kan. Cek lagi, swab lagi, terus PCR lagi, alhamdulillah Negatif ya? alhamdulillah. Cuman mungkin efek dari yang kemarin, nah itu mungkin abinya harus bisa menjaga pola hidup, gitu-gitulah. Nih istrinya kalau ngomongnya biar pola hidup tuh kayaknya udah gemes gitu ya. Karena kalau Abi tuh sebelum gubrak gitu pasti kalau dikasih tahu sama mama sama saya tuh biasa aja gitu, Oke, cuek gitu. baik. Setelah yang kejadian ini apa yang berubah dari diri Ustadz Zaki Mirza ya? Apa yang akan dilakukan juga untuk bisa tetap berdakwah tapi juga tetap sehat? Sama kita masih tanya-tanya hal yang lain. Tanya Pak Ustadz. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.